Zaki, seorang bocah yatim, menapaki jalan setapak desa dengan langkah ringan penuh harap, meski hatinya terkadang tercekat melihat kerudung ibunya yang kian menipis semangatnya. Pagi itu, kabut tipis menari di antara alang-alang, sementara suara ayam jago memanggil salam baru untuk dunia. Gerobak kecil berisi es kelapa yang digedorinya berirama sederhana, menjadi saksi perjuangan sebatang tubuh mungil yang tak pernah menyerah. Setiap tetes keringat di dahinya menandai cinta tanpa syarat pada sang ibu, yang menunggu di gubuk reot penuh doa. Namun, di balik pintu kayu masjid tua, sosok sepuh bersorban putih merekah kemarahan tanpa alasan. Tiba-tiba, gerobak Zaki terhenti. Langkah kasar menghentakkan dunia kecilnya, menimbulkan denting pilu yang mengguncang jiwa. Air selokan berbau tajam pun menyapu tubuhnya, menandai momen tak terduga yang akan mengubah segalanya. Assalamualaikum sahabat tabiat hidup. Cerita ini bukan sekadar kisah, tapi cermin kehidupan, yang mungkin terasa menyentuh, atau bahkan menyakitkan. Sebelum lanjut, bagi yang muslim, jangan lupa tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad. Semoga kelak menjadi syafaat di akhirat. Like, subscribe, dan bagikan kisah ini, karena bisa jadi itu amal jariah untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Zaki melangkah pelan menyusuri jalan setapak yang dibasahi embun. Gerobak kecil berisi es kelapa di depannya berderit lembut, seolah menjerit merasakan beban dunia. Matahari baru saja mengintip di balik pucuk pepohonan padi, membiaskan cahaya keemasan di atas atap gubuk reot. Namun bagi Zaki pagi itu terasa kelabu. Bayangan rumah Pak Haji yang megah semakin mendekat, menebar ketakutan di hati anak yatim piatu itu. Setiap pagi Zaki datang menjemput harapan. Es kelapa yang dijualnya akan membantu ibunya membeli obat dan beras. Tubuh mungilnya menahan dingin, tetapi senyum tulus masih menari di sudut bibirnya. Ia tahu jalan ini berbahaya, tetapi semangatnya lebih kuat daripada rasa takut. Langkahnya mantap meski tangan kanan menggenggam kain lap untuk membersihkan keringat. Tangan kiri sesekali mengusap peluh di dahi. Saat ia hampir sampai di depan masjid tua, suara gerobak tersandung kerikil tajam. Zaki berhenti, menahan napas, lalu mencondongkan tubuh untuk menahan guncangan. Dari balik pagar tembok batu, Pak Haji muncul dengan sorban kacamata dan sorban putih bersih. Wajahnya dingin, bibirnya mengeras seperti gunung batu. Tanpa aba-aba, kaki Pak Haji terayun ke arah gerobak. Dengkuran angin pun tertahan sejenak sebelum dentuman keras mengoyak pagi. Gerobak Zaki oleng. Es kelapa terlempar. Pecahan gelas plastik berhamburan di tanah. Air manisnya merembes ke selokan kotor. Zaki tersungkur. Lututnya berdarah. Tangan kanannya terhimpit pecahan plastik. Ia menahan tangis, menatap Pak Haji dengan mata basah. Namun Pak Haji justru mengangkat galon berisi air selokan pekat. Semburan air itu menyapu tubuh Zaki. Bau anyir dan daging busuk menghinggapi pori-porinya. Jemari kecil Zaki bergetar kaku di atas batu kerikil. Para jamaah masjid berhenti salat, menunduk sunyi. Tidak ada satupun yang melangkah mendekat. Mereka takut mengundang amarah Pak Haji. Di antara bisikan doa yang terputus, keadilan seakan lenyap bersama air kotor yang mengalir di punggung Zaki. Dengan susah payah Zaki bangkit. Keringat dingin dan darah mengalir bersamaan. Ia menyeka air selokan di wajahnya, menahan panas dan bau. Cahayanya remang, seolah dunia menahan napasnya. Sakti tahajud tertahan di bibir-bibinya, tetapi ia menelan lirih doa agar ibunya tidak tahu kejadian ini. Hati Zaki teriris, tetapi ia tahu tangisan tidak akan memulihkan gerobak yang rusak, tidak akan mengobati luka di lututnya, apalagi menampilkan keadilan. Ia melangkah kembali, menoleh ke arah rumah Pak Haji. Bayangan sosok bersorban putih itu memudar perlahan, tetapi bekas tendangan dan siraman selokan menyisakan rasa sakit yang membara. Zaki menarik napas panjang, menata kembali gerobak yang oleng. Rasa sakit bergulung di dada, tetapi ada bara harapan di matanya. Ia tahu segala penderitaan ini belum berakhir. Di balik pukulan pagi kelabu terdapat janji balasan yang tertahan waktu.
3 petikan lonceng masjid menggema menandai datangnya siang. Zaki mengangkat dagunya, memerah peluh, lalu melangkah meneruskan perjalanan. Jejak luka di pagi kelabu itu akan menjadi saksi perjalanan panjang seorang bocah yatim piatu yang tak kenal menyerah. Zaki tiba di tepi balai desa yang sunyi. Banyak pedagang sedang menata dagangan, menatap langit cerah dengan harapan laris manis. Namun di balik keramaian itu, wajah Pak Haji tampak mengerut. Sorban putihnya berkibar tertiup angin kecil. Matanya menatap tajam ke arah bocah yatim piatu dengan gerobak remuk di tangan. Tanpa kata, Pak Haji melangkah mendekat. Suara sandal kulitnya beradu dengan tanah berdebu. Zaki berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Tangan kecilnya memegangi kain lep yang kini berlumuran darah. Ia tahu napasnya tertahan. Takut seolah dunia menjauh dari nurani manusia. Saat ia menunduk ingin berlalu, satu tendangan keras menghantam gerobak es kelapa yang tersisa. Gerobak itu terlempar jauh, terpental ke tumpukan jerami. Gelas plastik pecah berderai. Sisa es dan air kelapa mengalir ke ujung selokan. Zaki terpojok. Lututnya bergetar menahan sakit. Ia memejamkan mata, menahan seru tangis yang nyaris pecah. Pak Haji angkat suara dengan nada dingin. Dasar pengemis jijik. Akhirnya kau tahu tempatmu. Kata itu terentang tajam, menusuk relung hati Zaki. Ia menahan sebisa mungkin, berusaha tetap tegar. Tetapi air mata menggantung di ujung kelopak. Tiba-tiba suasana berubah sendu. Awan mendung menutup sinar matahari, menebar bayangan muram di antara atap bambu. Angin berhembus membawa aroma hujan yang tak kunjung datang. Para pedagang berhenti berjualan, menoleh seakan mendengar suara yang tak kasat mata. Mereka saling bertukar pandang, takut menegur Pak Haji yang tampak semakin beringas. Dalam sekejap, Zaki merasakan ada yang aneh. Rintik lembut terdengar, namun bukan hujan. Suara tangisan samar bergema di balik dinding bambu. Zaki menoleh, hatinya mencelos. Ia melihat bayangan sosok kecil berlumuran air selokan, terangkat sepatu usang teramat berat, menatap Pak Haji dengan mata sendu. Pak Haji menoleh, darah di wajahnya mengeras. Ia lari mendekat pada bayangan itu, ingin menyapu napas dingin yang merayap ke ubun-ubun. Namun bayangan itu menghilang bersama desah angin, meninggalkan jejak kaki kecil di tanah becek. Jejak itu berakhir di sumur tua dekat balai desa. Zaki tertahan oleh getir yang menampar hatinya. Ia menatap sumur keruh, tempat di mana doa untayannya tadi malam mungkin terjebak. Tanpa sadar ia berseru, "Allah, lindungilah aku." Suaranya bergetar, namun membawa harapan baru di antara bayangan kelam yang mulai menghantui desa. Dingin merayap ke tiap sudut gubuk reot Zaki. Lampu minyak remang menggoyang perlahan, menebar bayangan panjang di dinding papan yang lapuk. Ibunya terbaring lemah di ranjang sederhana. Napasnya terengah di telan sepi. Zaki duduk di tepi ranjang. Lututnya berdarah masih perih. Namun hati kecilnya lebih terluka oleh ingatan siang tadi. Rintik hujan tipis jatuh di atap genting, seakan ikut meratap. Zaki mengusap peluh dingin di dahinya, lalu menunduk. Suaranya bergetar saat membisikkan doa. "Ya Allah, kuatkan aku. Ampuni dosa mereka yang menzolimi. Lindungi ibuku." Setiap kata terpatri di kegelapan malam. Suara doa itu bergema, menembus sunyi, menuntun harap pada langit yang tak kelihatan. Di luar jendela kayu, bayangan hitam pepohonan menari tertiup angin, membuat bulu romaku meremang. Tak lama kemudian terdengar suara gemerisik di halaman. Zaki menoleh, jantungnya berdegup cepat. Bayangan sosok bersorban putih berdiri di bawah sinar rembulan tipis, mematung menatap gubuk. Dingin semakin menusuk saat sosok itu mengangkat tangan, seolah hendak meraih kegelapan yang terpendam. Hawa mencekam menyusup ke dalam jiwa Pak Haji. Di balik tirai, ia menyaksikan pemandangan yang menggentarkan. Bayangan bocah yatim piatu itu berkelip di antara pohon pisang, mata sendunya memancarkan cahaya lembut. Setiap rintik hujan yang jatuh seperti bisikan doa Zaki, menembus kesombongan. Pak Haji terduduk terpaku, sorbannya jatuh, napasnya tercekat. Tubuhnya gemetar saat suara tangisan lembut terdengar di setiap sudut malam.
Izinkan aku meminta maaf, gumamnya Parau. Namun kata itu tersekat di kerongkongan. Gubuk Zaki bergetar perlahan, seperti merespon doa yang terurai. Angin malam meniup pintu kayu hingga berderit, memanggil keadilan untuk bangkit dari kerikil desa yang tertimbun air selokan. Di kejauhan, suara azan subuh memecah kesunyian, mengawal pergantian malam menuju pagi yang penuh misteri. Zaki menutup doanya, menarik selimut tipis untuk menutupi ibunya. Meski tubuhnya lelah dan luka, hatinya bergetar oleh keyakinan. Setiap doa yang tulus akan menemukan jalannya. Sementara di balik pepohonan, bayangan balasan mulai merangkak, menunggu saat yang tepat untuk menuntut janji yang tertahan. Pagi menyingsing dengan kabut tipis yang menutupi pepohonan di pinggir desa. Zaki kembali mendorong gerobaknya melewati jalan berkerikil, sesekali menoleh sambil menarik napas panjang. Ia merasa ada tatapan dingin dari balik rumah Pak Haji, tanpa berani menatap langsung. Di pekarangan rumah Pak Haji, sumur tua yang dulu jernih kini berwarna keruh. Airnya beriak pelan, mengundang rasa ngeri. Suara gemericik itu bagai bisikan halus. Balasan perlahan merangkak. Seorang petani melintas dan terhenti, menatap sumur sambil mengusap dagu. Ia menunduk, lalu cepat berlalu tanpa sepatah kata. Sore harinya, kuda pacu milik Pak Haji yang biasa berlari lincah tiba-tiba pincang di kandang. Kuda itu mengibaskan ekor, mengerang lirih, seolah menolak berada di situ. Pak Haji tergopoh keluar, wajahnya pucat. Ia menggeram, lalu memukulkan tongkat kayu ke dinding kandang. Dentuman itu menimbulkan getar di dada Zaki yang kebetulan lewat, membuat tulangnya bergetar menahan takut. Malam kian larut ketika Pak Haji terjaga dalam peluh dingin. Mimpi buruk menghantuinya. Ia melihat sosok Zaki berdiri di pinggir jurang selokan, menatap nanar. Dinding tanah bergetar halus. Suara jeritan bocah bergema di kepala. Pak Haji terkencing ketakutan. Sorbannya terlepas, napasnya tersengal. Esoknya ia tak bisa melupakan mimpi itu. Tiap maghrib ia merasakan ada yang mengintai di teras rumah. Bayangan kecil berlumuran air selokan menari di balik lampu temaram. Kadang ia mendengar tawa lembut, kadang isakan tangis yang menusuk hati. Rasa gelisah menuntunnya ke tepi sumur keruh. Dengan langkah gontai ia mendekat, tangan gemetar meraih talinya. Saat ia menengadah, bayangan Zaki terpantul di permukaan air. Mata bocah itu menatap dalam, memantulkan doa yang pernah dipanjatkan. Pak Haji menjerit, namun suaranya tertelan bisu dalam kegelapan. Di balik pintu rumah, Ibu Zaki menyiapkan secangkir teh hangat. Ia menghembus uapnya pelan, merasakan ketenangan meski badai belum reda. Sementara jarum jam berdetak pelan, bayangan balasan terus mendekat, menunggu waktu yang tepat untuk menuntaskan hutang kebaikan dan kejahatan. Demikian bayangan kelam yang semakin nyata. Tak ada lagi jarak antara doa dan azab, antara luka dan kebangkitan. Semua menanti bab terakhir yang akan menguak azab tak terduga. Pagi cerah menyengat dengan sinar mentari menembus kabut tipis. Pak Haji membuka pintu rumahnya dengan langkah gontai. Sorban putihnya terulur lesu. Tanpa disadari ia melangkah ke tepi selokan. Selokan yang dulu dipakai menyiram Zaki dengan air kotor. Setiap tetes air terpantul di kerikil desa, membentuk genangan beku yang menggigil. Pak Haji ingin menghindar, tetapi kakinya terpaku pada batu licin. Tubuhnya tergelincir perlahan. Selokan yang biasa menampung sampah kini berubah jadi cermin kelam, menjerat pergelangan kakinya. Ia berusaha bangkit dengan susah payah. Tangannya meraih dinding tembok bambu, namun lumpur tebal menahan setiap tarikan nafas. Bau anyir dan busuk menyergap, mencabik setiap keberanian. Tubuhnya merintih kesakitan. Sorban jatuh ke tanah kerikil. Dari balik jendela, bayangan sosok anak kecil mendekat. Zaki muncul dengan langkah tenang. Matanya memancarkan cahaya biru keabu-abuan. Tangannya terlipat di dada, membawa sisa doa yang terpatri semalam. Suaranya lembut bagai bisikan. Doa yang dulu mengalir demi kekuatan dan ampunan, kini datang membawa balasan. Pak Haji menengadah. Wajahnya pucat pasi. Lumpur tebal di selokan membeku pada kulitnya, menjerat tangan dan kaki seperti rantai tak terlihat.
Rintihan pilu meledak di tenggorokan. Ia menatap sosok kecil itu dengan mata berkaca. Zaki berdiri di tepi selokan. Debu dan percikan air membeku di ujung bajunya. Tanpa berkata sepatah kata, ia menatap Pak Haji dengan lirih. Setiap hela napas menggetarkan udara pagi. Doa sunyi yang dipanjatkan di tengah malam bersatu dengan air comberan, menuntut janji keadilan yang tertunda. Pak Haji terdiam di antara sela selokan yang membeku. Tubuhnya kaku, jiwa terbakar rasa sesal. Lumpur dan air kotor membuatnya sadar bahwa setiap tendangan dan siraman akan berbalik dengan dingin yang menusuk sampai tulang. Zaki memalingkan wajahnya. Langkahnya ringan. Tanpa menoleh lagi ia melangkah pergi, meninggalkan Pak Haji terjebak di dalam azab beku. Jeritan sunyi mengisi udara. Desa yang tersadar mulai bergerak pelan, menyaksikan mukjizat kecil seorang anak yatim piatu yang doanya kini menjelma azab bagi yang menzaliminya. Pagi menjelang dengan sunyi yang menggigit tulang. Embun di rerumputan mengeras seperti kristal kecil, menandai suhu yang turun mendadak. Pak Haji terjebak dalam lumpur selokan semalam. Tubuhnya kaku menahan dingin menusuk. Setiap detak jantungnya bagai lonceng penghakiman, bergema di antara tembok rumah kayu yang remang. Ia berusaha bergeser, namun lumpur beku mengikat pergelangan tangan dan kakinya seperti tali besi. Rintihan lirih terlepas dari bibirnya. Ampun, aku menyesal. Namun angin pagi hanya menjawab dengan bisikan dingin, membawa bau busuk sisa comberan yang dulu ia gunakan untuk mencelakai. Di ujung selokan, Zaki mengangkat sepotong kayu kecil, menepuk perlahan kulit bajunya yang basah beku. Hatinya tetap tenang. Matanya memancarkan cahaya harapan yang tak pudar. Ia mendekat sambil membungkuk, menatap langsung ke arah Pak Haji yang terkulai. Cahaya mentari pagi memantul di permukaan selokan, menciptakan kilau samar di mata Pak Haji. Ia mengangkat lemah kepala, menatap Zaki dengan mata berlinang. Bayangan kesombongan semalam sirna, tergantikan oleh penyesalan yang menyayat. Zaki berbicara pelan, suaranya serupa embusan angin hangat. Semua kembali seperti air yang kau siramkan. Didihkan amarahmu, kini kau rasakan dingin yang menahan. Pak Haji menunduk, ludah membeku di bibirnya. Tiap kata Zaki melumat pembelaan di dada, meninggalkan rapuh luka batin yang tak tertolong. Ia merasakan beban dosa menimpa setiap tulang, membalut dada dengan penyesalan pekat. Satu ember air bersih diseret Zaki dari tepi jalan. Dengan gerakan pelan ia menyiram lumpur beku itu, mencairkan rantai dingin di pergelangan Pak Haji. Air mengalir deras, membawa serta sisa kotoran, namun bau anyir tetap menempel di kulit. Pak Haji menahan napas, merasakan sejuk dan getir berbaur dalam satu rasa. Ketika lumpur terangkat, Pak Haji terjatuh lemas. Zaki segera merunduk, menggenggam tangan kecilnya, lalu menuntun ia bangkit. Mata Pak Haji terpaku pada sosok bocah yatim piatu yang kini menolongnya, bukan untuk menjatuhkan, melainkan memberi pelajaran tentang kasih sayang dan keadilan. Dingin pagi berganti hangat mentari, menebar di atas jalan setapak desa. Namun di hati Pak Haji, bara penyesalan tetap tertinggal. Ia menunduk. Suara parau keluar. Terima kasih. Zaki hanya tersenyum lirih. Tanpa berkata lebih, ia melepaskan tangan Pak Haji, lalu mengangkat gerobaknya melanjutkan perjalanan. Jejak lumpur beku di kaki Pak Haji dan siraman air bersih dari Zaki akan menjadi legenda desa. Kisah tentang kekejaman yang berubah jadi pelajaran. Tentang dua bocah yatim yang menuntun kembali hati yang tersesat. Dalam keheningan pagi, nama Zaki terdengar sebagai saksi bisu bahwa kasih sayang lebih kuat daripada amarah, dan setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya sesuai kehendak Allah. Sejak pagi itu, desa diselimuti sunyi yang aneh. Para pedagang menata kembali lapak mereka dengan hati-hati, sesekali menoleh ke arah rumah Pak Haji yang pintunya setengah terbuka. Percikan air selokan masih mengering di halaman, meninggalkan retakan halus di tanah. Seorang ibu penjual sayur berdiri terpaku, menggenggam sisa daun kemangi. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Gumamnya lirih, namun suaranya tertahan oleh bisikan angin. Wajah-wajah di sekitarnya saling berpandangan, takut mengusik rahasia yang baru terkuak. Di teras rumah Pak Haji,
Seberkas cahaya mentari menari di atas sapu lidi yang tergeletak. Kaki yang dulu menendang dan menyiram kini terkulai lemah. Bekas lumpur beku masih menempel di sela jari. Ia duduk di atas tikar anyaman. Sorban terlepas. Menatap langit pagi tanpa kata. Selembar kain lusuh tertiup angin. Menari di udara sebelum terjatuh di samping pintu. Zaki melintas, menunduk sopan, membawa gerobak setengah terisi es kelapa. Ia melihat Pak Haji, lalu menahan langkah sejenak. Di mata bocah itu tergambar campuran iba dan tegar. Tanpa mengucap sepatah kata, Zaki mendorong gerobaknya perlahan. Namun sebelum pergi, ia menoleh ke arah Pak Haji dan melepas sapu lidi tua yang tergeletak. Sapu itu jatuh tepat di pangkuan lelaki tua, seolah menjadi simbol kesadaran yang kini menghinggapi hatinya. Pak Haji meraih sapu itu dengan tangan gemetar. Debu sisa lumpur menetes dari ujung lidi, ikut mengaburkan pandangan. Ia mengingat saat ia menghancurkan gerobak Zaki, saat ia menepiskan dua bocah yatim dengan air muka angkuh. Kini sapu kecil itu bak panggilan halus untuk membersihkan noda dosa. Di kejauhan, suara derit gerobak Zaki semakin menjauh mengikuti alur jalan setapak. Semilir angin menyapu pepohonan pisang, membawa aroma sabun cuci yang biasa dipakai ibunya. Desa merasakan getaran kesadaran, keheningan yang mengajarkan lebih dalam daripada kata maaf. Para tetangga mulai keluar menatap rumah Pak Haji dengan rasa ingin tahu. Ada yang khawatir, ada pula yang bersyukur tak perlu menelan malu sendiri. Hati mereka tersentak oleh kabar keajaiban mata hati, bahwa doa seorang anak yatim piatu mampu menuntun kembali jiwa yang menyesat. Siang berlalu tanpa suara panggilan adzan. Gemericik air sumur terdengar lirih, menandai kehidupan yang terus bergulir. Di seberang jalan, gerobak Zaki berhenti sejenak. Sisa es kelapa menetes di atas kerikil. Bocah itu menatap pulang ke rumah. Hatinya dipenuhi harapan baru. Karena di balik setiap luka dan azab, selalu ada sinar kecil yang tak pernah redup di hadapan Allah. Siang menyunggingkan senyum lembut ketika Zaki kembali ke gubuk ibunya. Gerobak es kelapa kini setengah kosong, menandai hari yang sibuk namun penuh berkah. Ibunya menyambut dengan senyum lelah. Matanya memancarkan kebanggaan saat Zaki menceritakan sapu lidi yang ia tinggalkan untuk Pak Haji. Di ujung desa, Pak Haji duduk terdiam di depan teras. Sapu lidi menempel di pangkuan, tetapi pikirannya melayang jauh. Setiap kali angin berhembus, terdengar gemerisik seolah daun menyampaikan bisikan. Ingatlah harapan yang dulu kau rusak. Sekali dua kali ia menutup mata, mencoba menepis bayangan Zaki yang menatapnya tanpa nada marah, hanya kesetiaan pada doa dan keadilan Allah. Malam harinya, suasana desa semakin sunyi. Lampu minyak pelita di teras rumah bergoyang pelan, menciptakan siluet yang menari di dinding bambu. Pak Haji membuka pintu perlahan, memilih keluar meski lututnya gemetar. Ia memegang sapu lidi, lalu menyapu halaman depan rumahnya, mengusir debu dan serpihan lumpur beku. Setiap sapuan membawanya pada rasa bersalah yang membuncah, tapi juga pada kelegaan aneh ketika serpihan dosa perlahan terangkat. Terdengar suara langkah ringan dari kejauhan. Zaki berjalan pelan sambil menggenggam kain lep yang kini bersih. Ia mendekat tanpa suara, lalu menghentikan langkah saat melihat Pak Haji bekerja. Bocah itu mengangkat tangan, lalu tanpa kata memberikan teguran lembut. Pak Haji, jangan lupa bersihkan sumurnya juga nanti. Suaranya lirih, menyalakan secercah tawa kecil di antara keheningan. Pak Haji menunduk. Sorbannya jatuh menyentuh tanah. Dalam remang lampu pelita, air mata menetes di pipi keriputnya. Ia terisak halus, merasakan besarnya kasih sayang yang mengalir tanpa pamrih dari anak yatim piatu. Sapu lidi terlepas dari genggamannya, tetapi ia memilih menanamnya di ujung teras, sebagai simbol langkah baru yang akan ia jalani. Angin malam membawa aroma sabun cuci gubuk Zaki, menyatu dengan harum tanah basah setelah hujan sehari sebelumnya. Di seberang jalan, kandang kuda yang pincang mulai dibersihkan. Beberapa warga berani membantu satu persatu, mengembalikan kuda pacu ke kandang yang bersih dan hangat. Tiap sapuan sapu lidi terasa seperti harapan baru bagi desa yang sempat terkoyak emosi. Namun di balik damai yang tercipta, ada bisikan lain yang jauh di hutan bambu. Sekumpulan daun bergoyang meski tanpa angin,
mencipta bisu yang menimbulkan getar. Seakan suara kecil bertanya, apakah penebusan sudah cukup, atau masih ada hutang lain yang harus dituntaskan? Desa tertidur dengan tenang, tetapi hati Pak Haji dan Zaki berdegup dalam harapan dan keraguan. Di ufuk timur, langit mulai memerah, menunggu cerita berikutnya yang mungkin akan menyingkap jejak misteri di balik kekuatan doa seorang anak yatim. Senja menjemput desa dengan semburat jingga lembut di langit barat. Zaki menutup gerobak es kelapa di depan gubuk ibunya, lalu menatap ke arah rumah Pak Haji yang terpencil di ujung jalan. Cahaya rembulan mulai menembus celah awan, menyorot halaman yang kini bersih dari debu dan lumpur beku. Di dalam rumah, Pak Haji terdiam di kursi goyang tua. Ia memegang secari kertas usang, surat warisan neneknya yang dulu tersimpan rapih di lemari. Tangan gemetar membukanya. Tulisan tangan tua itu tertera jelas. Jangan pernah menolak permohonan orang lemah, karena balasan Allah datang dari arah yang tak terduga. Suara desir angin di celah jendela mengiringi pikiran Pak Haji yang melayang jauh ke masa lalu. Ia teringat kisah neneknya yang dulu menolong pemulung kecil, hingga mendapat karunia sumur yang tak pernah kering. Kini sumur itu keruh dan berbisik, seolah menuntut keadilan yang tertunda. Di halaman, bayangan Zaki muncul kembali. Tanpa disangka bocah itu berjalan pelan menuju sumur tua. Bulir embun di figura batu berkilau bagai mata bintang. Zaki menggenggam sepotong kain bersih, lalu menunduk memandang ke dalam sumur. Ia menyentuh permukaan air keruh dengan jari, membuat riak lembut membentuk lingkaran sempurna. Malam semakin larut saat suara gemerisik daun bambu terdengar nyaring. Tiba-tiba bayangan kecil muncul di pinggir sumur. Bukan sosok Zaki, tapi sosok lain yang samar. Pak Haji meneguk napas, berdiri terpaku. Sosok itu melangkah menjauh, membiarkan hanya cahaya rembulan menjadi saksi. Zaki membalikkan badan, menatap kegelapan di balik pepohonan pisang. Matanya bersinar, seolah membaca pesan tersirat. Rahasia malam masih menyimpan teka-teki yang belum terjawab. Ia menarik napas dalam, memutar kain lap di tangan, lalu melangkah pulang dengan langkah pasti. Pak Haji berdiri di teras, merasakan getar halus di dada. Ia tahu janji warisan neneknya belum ia tepati sepenuhnya. Bisikan sumur yang keruh terus bergema. Waktunya menunaikan tugas lama. Sebelum balasan Allah berubah wajah, desa terlelap dalam sunyi, merasakan ketegangan tipis menjalar di udara. Rembulan mencapai puncak malam, menantang hati siapa saja yang berani menatap rahasia gelap di bawah sinarnya. Fajar menyaput desa dengan semburat merah muda. Zaki telah pulang dari sumur tua, namun pikiran bocah itu masih terbayang bayangan misterius yang ia lihat malam tadi. Gerobak es kelapanya diletakkan di teras. Tubuh mungilnya bergerak cepat menyiapkan sarapan sederhana bagi ibunya. Sementara itu, di ujung jalan setapak, Pak Haji berjalan gontai menuju sumur keruh. Sapu lidi yang dulu ia tanam di teras kini tergantung di pegangan pintu. Ia membawa ember kosong dan ember berisi air bersih. Tubuhnya gemetar menahan dingin fajar. Setiap langkah menuntunnya pada rasa bersalah yang belum sepenuhnya ia tebus. Saat tiba di sumur, ia melihat riak air yang membeku di tengah keruhnya permukaan. Bayangan pagi menari di permukaan, menciptakan ilusi sosok kecil yang sama sekali bukan Zaki. Hatinya mencelos, bulu kuduknya meremang. Ia mengangkat ember berisi air bersih, lalu menuangkannya perlahan ke dalam sumur. Air itu mencairkan keruhnya, menggantinya dengan kejernihan yang menenangkan. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik di balik semak bambu. Pak Haji menoleh cepat. Pucuk pisang bergoyang meski angin tak berhembus. Dari balik daun muncul sosok hitam samar. Detak jantungnya berdentum kencang. Ia menahan napas. Tangan kanan menutup mulutnya agar tak mengeluarkan suara. Sosok itu berjalan pelan ke arah sumur. Mata hitamnya memancarkan kilau biru keabu-abuan yang sama seperti mata Zaki ketika menatapnya di selokan beku. Tanpa kata, sosok itu mengangkat tangan, lalu menaburkan segenggam tanah keruh ke permukaan air jernih. Air sempat beriak, lalu berubah keruh kembali. Pak Haji terperanjat. Ember di tangannya terjatuh berguling di tanah. Ia ingin berteriak namun suara tertahan oleh rasa takut yang menyeruak.
Lalu sosok itu berbalik dan menghilang ke kegelapan hutan bambu. Jejak langkahnya menyisakan noda lumpur yang membeku di celah semak. Di pinggir sumur, Pak Haji terduduk lemas. Air mata menetes di pipi keriputnya. Ia meremas sapu lidi di saku jilbabnya, lalu menangkup tangan di dada. "Ya Allah, ampuni aku," gumamnya pilu. Senyum pertama sejak pagi muncul getir di wajahnya. Saat ia berdiri, Zaki tiba di lokasi dengan gerobak setengah penuh. Melihat kondisi Pak Haji, bocah itu bergegas menghampiri. "Pak Haji, apa yang terjadi?" tanyanya lembut. Pak Haji menggeleng, menatap sumur keruh yang kini tenang kembali. "Aku salah. Aku belum bersih sepenuhnya," jawabnya lirih. Zaki mengeluarkan kain lap dari saku bajunya. Dengan sigap ia membasahi kain itu di ember air bersih lalu mengusap bebatuan sumur. Butiran tanah keruh terangkat satu persatu. Aroma tanah basah menyebar menenangkan. Pak Haji menunduk dalam-dalam. "Terima kasih Zaki." Suaranya teredam oleh kerendahan hati. Zaki tersenyum sedih. Ia tahu tugas belum selesai. Dengan gerak pelan ia mengambil segenggam tanah kering dari tepi sumur, lalu menaburkannya perlahan. "Semoga semua luka ini bisa sembuh," bisiknya. Fajar telah berubah menjadi siang. Panas matahari menggigilkan sarang laba-laba di sudut sumur. Desa mulai beraktivitas kembali di kejauhan. Namun di antara riuh itu, sumur tua tetap menyimpan rahasia bisikan dan bayangan. Dan di balik setiap tetes air, tersirat janji bahwa keadilan Allah akan selalu menemukan jalan yang tak terduga. Sore menjelang ketika Zaki dan Pak Haji meninggalkan sumur tua. Langkah mereka senyap di antara pepohonan pisang yang merunduk tertiup angin. Debu jalan setapak terangkat perlahan, menari di antara sinar temaram. Pak Haji menatap jauh ke arah hutan bambu. Senyum tipis menghias bibirnya, meski kerut penyesalan masih membayang di dahinya. Sapu lidi tergenggam di tangan, seakan menjadi saksi bisu perubahan hati. Zaki berjalan di sampingnya, sesekali menoleh sambil menarik napas panjang, menghirup aroma tanah yang lembab. Tiba-tiba terdengar retak halus di balik pohon pisang. Keduanya berhenti, menahan napas. Daun-daun bergetar meski angin mereda. Sosok misterius muncul, tapi kali ini wujudnya samar, lebih besar dari bayangan bocah, namun gerakannya lembut seperti angin malam. Ia menunduk sebentar, lalu menyapu pandangan ke arah Zaki dan Pak Haji sebelum menghilang di balik semak. Jantung Pak Haji berdegup kencang. Ia meraih tangan Zaki, menggenggam erat. Tak ada kata terlontar, hanya detak langkah mereka yang terdengar. Keduanya melanjutkan jalan pulang, membawa beban rahasia yang semakin menebal. Di gubuk reot, Zaki menata es kelapa yang tersisa. Ibunya melihat dari dalam pintu, mengernyit khawatir karena senyum Zaki yang tiba-tiba muram. Bocah itu hanya mengangguk singkat, lalu meninggalkan gerobak untuk melihat sumur dari kejauhan. Cahaya lampu petromak di dekat sumur berkedip pelan, menciptakan siluet bayangan yang bergerak sendiri. Pak Haji berdiri di dekat pintu gubuk, menatap sosok anak yatimnya beraksi. Ia tahu tugas menebus hati belum selesai. Bayangan misterius di hutan mungkin lambang masa lalu yang terlupakan, kenangan nenek yang dulu menjaga sumur, kisah kebaikan yang terpendam. Malam menjemput. Suara jangkrik bersahutan menambah sunyi. Zaki mematikan lampu petromak di sumur, sedangkan Pak Haji menyapu halaman gubuk. Tiap sapuan lidi terasa seperti menghapus noda emosi. Namun di antara rimbunan bambu, rahasia masih berbisik. Jejak langkah sosok samar menunggu untuk diungkap. Lewat retakan cahaya rembulan, sumur tua berbisik halus. Seakan mengundang Zaki dan Pak Haji untuk kembali, mencari kebenaran yang tersembunyi. Di balik setiap tetesan air dan sapuan lidi, tersimpan misteri pelajaran Allah yang belum sepenuhnya mereka pahami. Malam semakin larut saat angin berhembus pelan menyapu daun pisang. Zaki baru saja memadamkan lampu petromak, menutup gerobak es kelapa di samping gubuk ibunya. Hatinya masih dibelit rasa penasaran oleh bayangan samar yang muncul di hutan bambu. Di ujung jalan, Pak Haji menapaki anak tangga rumah tua yang terbuat dari kayu ulin. Pintu besi di sisi samping rumah itu biasanya terkunci rapat.
Namun malam ini terdengar dengkuran lembut dari balik jeruji. Suara itu mengundang tanya, membuat bulu romaku merinding. Pak Haji berhenti. Tangannya meraih kenop besi dingin. Ia menarik napas panjang, kemudian membuka pintu perlahan. Cahaya rembulan menembus celah jeruji, menari di lantai kayu. Dalam ruang sempit itu teronggok tumpukan gulungan tikar tua dan sebatang rotan lusuh. Namun di sudut ruangan, tampak jejak kaki kecil berdebu, seperti baru saja ditinggalkan oleh sosok mungil. Jantung Pak Haji berdegup kencang. Ia menelusuri jejak itu dengan hati-hati. Tisak ada suara kecuali desahan napas sendiri. Setiap langkahnya menguak kerinduan masa lalu. Saat neneknya dulu menyimpan hikmah di balik pintu besi ini. Tiba-tiba terdengar suara gesekan tikar. Pak Haji menoleh cepat. Dari balik tumpukan gulungan, sosok kecil muncul perlahan. Mata Zaki bersinar lembut menatapnya. Bocah itu mengulurkan tangan. Selembar kertas lusuh terlipat rapi. Pak Haji menatap kertas itu dengan gemetar. Tulisan tangan tua terurai. Amal kebaikan adalah kunci yang membuka pintu hati yang terkunci. Air mata menggenang di sudut matanya. Ia meraih gulungan tikar, membentangkannya di lantai. Zaki melangkah maju, menuntun Pak Haji membuka tikar hingga seluruh ruang terisi cahaya rembulan. Jejak kaki kecil di lantai kayu hilang, tergantikan sapu lidi yang tergeletak rapi. Dalam diam mereka merasakan pahit dan manis kisah yang teranyam lama. Fajar merekah di ufuk timur ketika Zaki dan Pak Haji kembali ke sumur tua. Kabut tipis menari di permukaan air, memantulkan sinar merah keemasan. Kedua sosok itu berdiri berdampingan, sapu lidi dan kain lep tergenggam di tangan, menyaksikan hari baru yang mendebarkan. Tanpa disadari Pak Haji menunduk, menatap dasar sumur. Bayangan air keruh semalam masih tersisa di ingatan. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Ini saatnya menepati janji." Zaki mengangguk, mata kirinya berkaca. Ia mengangkat seember air bersih dan menuangkannya perlahan ke dalam sumur. Jerman air menari membentuk lingkaran, menghapus bekas keruh yang menanggung kesalahan masa lalu. Butiran tanah keruh terangkat dan terbawa arus ke tepian. Saat ember kedua hendak dituangkan, tiba-tiba pintu kayu sumur berderit sendiri. Angin malam bergeser hebat, memekikkan suara samar. Keadilan adalah hak tiap jiwa. Pak Haji tertegun. Ia melangkah mundur, kedua lututnya lemas. Dari kegelapan muncul sosok kecil berkaki telanjang. Wajahnya sendu namun tegar. Zaki berdiri di belakangnya, mematung. Sosok itu tak lain adalah bayangan bocah yang dulu ia zalimi, kini menanti di ambang azab. Dengan suara serak Pak Haji memohon, "Ampunilah aku." Namun sosok itu hanya menatap. Tangan terulur menahan air yang hendak dituang Zaki. Sekali tepuk halus terdengar, dan air bersih berbalik menyeruak deras ke arah Pak Haji. Ia tersapu arus kuat, terhuyung jatuh ke bibir sumur. Arah aliran berubah, membawa bersama lumpur beku dan kotoran selokan yang dulu menjadi senjata. Lumpur itu membeku di kaki Pak Haji, menjalar naik menutup setiap pori. Tubuhnya kaku, terperangkap dalam adukan dingin yang menusuk tulang. Zaki melangkah maju, menatap bait ketegaran dan penghakiman ilahi. Ia menurunkan ember, lalu berkata lirih, "Setiap perbuatan akan kembali sesuai kehendak Allah." Sorban Pak Haji terlepas dan jatuh ke lantai kerikil. Ia terisak pelan, menunggu pukulan akhir yang tak kunjung datang. Lumpur dingin mengerap pada kulitnya, dan setiap detik bergulir meneguhkan satu pelajaran. Jangan pernah menolak suara hati kaum lemah. Ketika siang mulai menjemput, embunan di rerumputan mencair, menetes harum di sudut desa. Pak Haji terbungkus lumpur beku, berdiri kaku saat bayangan sosok kecil memudar perlahan. Zaki menarik napas, lalu menunduk sejenak memetik doa terakhir untuk jiwa yang tersesat. Desa terhenyak menyaksikan kabar bisu. Azab comberan telah menuntaskan cerita, menegakkan keadilan yang selama ini tertunda. Dan disinilah berakhir jejak perjalanan Zaki, anak yatim piatu yang doanya menumbuhkan keadilan Allah, membuka pintu hati yang terkunci, dan menerjah kesombongan dengan azab tak terduga.
Dari kisah ini kita belajar bahwa setiap tetes air kebencian yang kita curahkan pada sesama, apalagi pada anak yatim, kelak akan kembali dengan cara yang tak terduga. Kasih sayang dan keadilan kepada yang lemah adalah jalan untuk meraih ridha Allah. Cerita fiktif ini mengingatkan kita pada surah Al-Maun ayat 2 dan 3 yang menegaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah mereka yang menghardik anak yatim dan enggan memberi makan orang miskin. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari sikap kezaliman dan selalu tergerak untuk berbagi dan menjaga hak sesama, khususnya anak yatim, demi mendapat rahmat dan kasih sayang Allah.